pemirsa di rumah dan juga penonton di studio, kita kembali berjumpa dalam acara live talk show kesehatan nomor 1 di Indonesia. Ayo hidup sehat. Kali ini kita akan membahas mengenai orang cepat ngantuk. Namun sebelum sampai ke sana, kita mau bahas dulu nih mengenai ayam, Dokter Sheila. Nah, soal ayam nih, mungkin Mbak Sima suka ayam nggak? Suka dong pastinya. Suka ayam yang seperti apa, Mbak? Kayak ayam fried chicken gitu. Oke. Kirain ayam yang nggak sombong, rendah hati gitu. Nah, gue suka makan ayam, terus udah gitu ayam apa aja dimakan nih? Ayam jenis masakan apa aja ya? Yang digoreng-goreng sih biasanya. Tapi tuh katanya ayam negeri sama ayam kampung tuh beda ya? Bedanya tuh dari mananya? Nah, ini dia nih, ayam negeri sama ayam kampung. Negeri dan ayam kampung. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, coba lihat tayangan berikut ini. Ayam merupakan salah satu lauk pauk yang amat digemari masyarakat. Selain rasanya enak, daging ayam juga memiliki manfaat sebagai sumber protein hewani. Di pasar, kita bisa menemukan dua jenis ayam, yakni ayam negeri atau ayam broiler atau ras, dan ayam kampung. Harga ayam kampung lebih mahal dibanding ayam negeri, sehingga pada umumnya konsumen lebih memilih ayam negeri. Namun masyarakat Indonesia pastinya sudah tak asing lagi dengan kabar yang menyebutkan bahwa mengkonsumsi ayam negeri dapat mengancam kesehatan. Mulai dari ayam berformalin, tiren, disuntik air, hingga disuntik hormon dan antibiotik. Semuanya merugikan kesehatan konsumen. Benarkah demikian? Sebelum Anda memutuskan, ada baiknya pahami dahulu pembahasan berikut ini. Nah, itu tadi tuh Dokter Sheila sudah ada tadi mengenai ayam. Nah, ngomong-ngomong saya udah nyium bau ayam yang lagi dimasak nih. Iya, ini wangi banget nih. Kayaknya ada chef Puput di situ. Halo, chef. Pantesan baunya enak banget. Ini lagi makan ayam nih. Nah, ini ada dua ayam nih. Hayo bisa bedain nggak? Ayam, kalau ayam kampung tuh lebih kecil. Oh gitu, kira ayam kampung lebih kecil. Ayam kampung tuh yang lebih nggak menor lah. Ayam kota lebih menor. Tahu aja nih si dokter. Oke, ini kalau udah jadi masakan gini sih nggak peduli ayam kampung apa ayam kota sih, makan aja langsung. Oh nggak bisa. Jadi ada bedanya ya? Ada dong pastinya. Bedanya gimana? Ini ayam kampung bener gak? Iya, jadi kalau ayam kampung dari teksturnya memang lebih kecil ya, karena dia lebih menciut kan, nggak besar gitu. Dan dari kulitnya juga biasanya cenderung lebih alot. Oh, kulitnya lebih alot ya? Dan kandungan gizinya tentunya berbeda. Kalau secara protein kita ngomongin itu kurang lebih sama. Cuman lemaknya untuk ayam broiler itu ayam negeri 2 kali lipat dari ayam kampung. Nah, dari luar aja nih, dari luar perbedaannya. Misalnya kita mau bilang nih ayam kampung, selain tadi ukurannya kecil, ada yang lain lagi nggak selain itu? Terlihat warnanya lebih gelap. Warnanya lebih gelap yang ayam kampung? Iya. Oh gitu. Kelihatan kan? Ini lebih terang, ini lebih gelap. Oh, yang ini ayam kampung ya? Yang ini yang ayam broiler ya? Betul. Lebih lembut gak sih, Chef? Kalau lebih lembut pastinya ayam broiler lebih lembut. Oh, lebih lembut. Lebih enak. Kalau ini lebih sedikit kenyal gitu, alot gitu. Oh gitu cara bedanya nih. Kayaknya mengenai gizi nggak lengkap kalau kita nggak undang Dokter Jolita, dokter gizi. Gitu. Dokter Jolita, selamat siang. Dok. Dok. Halo, Chef. Ini soal ayam kampung dan ayam broiler. Tadi ada di antara penonton ada yang nanya, kalau misalnya katanya ayam kampung dan ayam itu ada bedanya. Sekarang Chef Puput tadi udah bilang dari segi penampilan ada bedanya. Nah sekarang dari segi gizinya kita akan bahas Dokter Sheila ya. Oke. Jadi sebetulnya dari segi gizi, tadi benar yang tadi Chef Puput bilang bahwa proteinnya itu sama. Ya, ayam negeri, ayam kampung proteinnya sama, tapi lemaknya memang yang ayam broiler atau ayam negeri dia lebih tinggi, bisa hampir 2 kali lipatnya, udah betul. Kenapa? Karena si ayam kampung ini kan dia ayam yang diternakan secara tradisional. Makanan-makanannya biji-bijian. Sementara kalau ayam negeri itu dia memang hasil persilangan antara ayam impor dengan ayam di sini ayam kampung gitu. Jadi memang dia disilangkan dengan ras yang produktivitasnya tinggi. Jadi secara fisik si ayam broiler jauh lebih besar daripada ayam kampung. Kemudian si ayam broiler ini juga dia lebih cepat untuk siap santap. Jadi dalam 5 sampai 8 minggu dia udah siap tuh untuk dipotong, untuk dikonsumsi. Sementara si ayam kampung, dia butuh sampai sekitar 8 bulan. Oh gitu. Iya. Dokter Sheila tuh ada tuh kandungan gizinya ya? Kalau kalorinya,
jelas ayam broiler dia lebih tinggi kalorinya karena kan lemaknya lebih banyak gitu kan. Sementara untuk kandungan vitamin dan mineralnya sebetulnya sih hampir sama gitu, hampir sama. Nah, itu Dr. Sila dari belakang tuh. Coba sementara saya nyobain ayam aja. Ada. Ya. Perbedaan kalorinya lebih tinggi di ayam negeri ya, Dok ya kan. Kalau protein nggak jauh beda. Protein nggak jauh beda, sementara lemak udah beda jauh ya, sekitar 1,5 kalinya. Gitu. Nah, jadi memang pada waktu kita mau mengkonsumsi ayam, kalau memang tujuannya untuk menjaga berat badan, kalau kita menghilangkan kulitnya saja semua untuk ayam kampung, ayam negeri, bisa dibilang kalorinya hampir sama, proteinnya hampir sama, lemaknya pun bisa sangat diturunkan dengan kita menghilangkan lemaknya saja, gitu. Tapi ini memang enak banget sih. Tapi ini ayam kampung ya, karena kecil soalnya. Lemaknya itu mungkin beda dari kulitnya ya, Dok ya? Apa tuh? Karena kulitnya tadi Chef Puput sempat bilang kulitnya itu lebih keras. Lebih alot. Betul, kulitnya lebih alot yang ayam kampung gitu. Nah, sebetulnya gini Vito, kalau Vito makan satu nih. Satu ya, kan lagi makan. Makan satu potong ayam, kira-kira 40 gram. Kalau dimakan sama kulitnya, kalorinya itu sekitar 150 kalori. Kayak gini ya, coba Dok, kita lihat dulu Dok, biar pemirsa juga bisa lihat nih. Nah, ini dia bedanya. Jadi nih kita lihat ya, ini kandungan per 100 gram, dua-duanya sama per 100 gram. Kalorinya yang ayam negeri lebih tinggi, sekitar tambahannya 50 kilokalori kan, kalau dibandingkan sama ayam kampung. Proteinnya hampir sama, sementara lemaknya jauh lebih tinggi yang ayam negeri. Betul, gitu. Nah, ketika diolah, dua ayam ini, misalkan tadi makan 40 gram, ya, satu potong ini 40 gram. Kalau digoreng, kita makan sama kulitnya, kalorinya 150 kalori. Sementara kalau sebelum digoreng, dia hilangkan dulu kulitnya, itu bedanya udah 100 kalori. Nah, perbandingan coba nih supaya memperjelas pada pemirsa, sebenarnya sehari butuh berapa kalori orang? Sehari itu rata-rata orang dewasa itu butuh sekitar 1.800 sampai 2.000 kilokalori. Jadi langsung 150 sendiri langsung kalau makan ayam. Betul. Gitu. Nah, coba deh hitung-hitung sendiri ya Dr. Sila ya, gimana tuh biar sehat. Belum ditambah dengan minyaknya yang untuk menggoreng, ya kan? Oh iya, itu juga ada. Betul. Gitu. Nah, Dr. Sila, kira-kira apa lagi yang pemirsa perlu tahu nih mengenai ini kalau kita lihat di sini? Ayam broiler lemaknya lebih banyak. Nah, tadi udah dibilang sama Dr. Jualita ya. Karena memang tujuannya adalah membuat ayam yang cepat besar, ya kan? Cepat besar. Kemudian memang secara dia memang rasanya ras yang besar, gitu. Jadi lemaknya lebih banyak. Kalau diolah sendiri benar nggak sih? Memang kalau sudah diolah tuh Chef, ayam broiler lebih... Dari kuahnya ya, karena kemarin saya menggunakan resep yang sama untuk dua jenis ayam berbeda, broiler dan juga ayam kampung. Dari kuahnya sendiri, to be honest, jujur banget bahwa ayam kampung lebih gurih. Oh, lebih gurih memang ya? Dan memang ayam broiler tuh lebih berminyak. Jadi kelihatan tuh dua itu sebenarnya. Warnanya pun lebih bagus yang ayam kampung. Yang ayam kampung ya. Nih, kalau meningkatkan resiko kanker itu mitos atau fakta, Dok? Ini bisa dibilang belum menjadi fakta. Apakah kedepannya akan ada penelitian lebih lanjut tentang ini, saya nggak tahu ya. Tapi tadi kanker itu dia multifaktorial. Jadi banyak sekali faktor yang dapat memicu terjadinya kanker, mulai dari genetik, kemudian faktor lingkungan, ya, mulai dari makanan dan gaya hidup. Sampai sekarang belum ada penelitian yang tentang ayam broiler ini. Jadi kita belum bisa bilang seperti ini ya. Makanan atau pakannya tidak alami atau ada campuran obat kimia untuk ayam broiler ya. Untuk pakannya memang dikhususkan supaya tadi tujuannya supaya dagingnya dia lebih besar. Namun untuk campuran obat kimia sebetulnya di Indonesia juga sudah diatur oleh Menteri Pertanian bahwa tidak diperbolehkan memberikan obat-obatan termasuk antibiotik kepada hewan. Hanya untuk tujuan terapi, misalnya hewannya memang sakit, ya mau nggak mau memang diberikan antibiotik. Jadi secara peraturan memang seharusnya sih nggak? Seharusnya nggak, dan itu memang sudah diatur mulai dari peternakannya, kemudian pemotongan sampai distribusinya. Jangan beli sayap, leher, kaki ayam karena itu adalah tempat peternak menyuntik hormon pertumbuhan dan... Aneh juga, sering nih, katanya suntiknya di situ katanya, jadi nggak boleh dimakan kalau ayam broiler. Sebetulnya ini memang masih, saya belum menemukan apakah betul memang disuntikan hormon pertumbuhan atau tidak. Kembali lagi tadi, seharusnya peraturannya tidak disuntikan. Tapi di pasaran seringkali disuntikan air
Tujuannya supaya meningkatkan berat si ayam itu. Supaya lebih berat ya betul, waktu ditimbang jadi ya. perlu hati-hati ketika belanja. Ayamnya kelihatan tampaknya kecil, tapi begitu ditimbang kok berat. Kita perlu gitu. curiga. Nah, ya gitu. Kita punya tips lagi, misalnya kalau milih ayam tahu dari mana nih kalau ini benar-benar ayam kampung yang asli atau ayam broiler yang kurus aja kali, gimana? Oh, pasti kelihatan bedanya. Kelihatan ya bedanya. Pasti udah definitely orang yang ibu-ibu nih terutama pasti tahu deh ini udah ayam pasti ayam negeri gitu. Dagingnya beda kan? Udah pasti beda. Jadi dari sebelum masak dan sesudah masak tetap kelihatan. Memang kelihatan ya. Dari pahanya tuh udah jauh berbeda. Biasanya ayam ayam negeri itu lebih pendek. Gitu. Kalau ayam kampung tuh lebih panjang-panjang gitu kayaknya kakinya dan kurus gitu. Oke, tapi gitu. makasih sih, sekarang saya juga udah tahu sih sekarang bedanya apa nih sekarang bedanya. Oke. Nah, sekarang dari cara mengolah ya, saya mungkin minta nanti Dokter Jolita dan juga Chef bisa kasih pengalamannya gimana caranya masaknya biar ini makan ayam ini tetap sehat. Pastinya. Oke, pastinya. Sesedikit mungkin kita tidak menambahkan minyak yang pasti ya kan, tidak menambahkan minyak ataupun santan karena dia akan nambahin kalori pasti gitu. Untuk pemrosesannya mungkin bisa di steam gitu ya, Chef. Kalau tadi ini sih saya rebus. Jadi ada makanya ada kuahnya, terlihat perbedaan kuahnya di sini. Terus kalau mungkin mau tambahin lebih sedap minyak Dok, disarankan pakai minyak wijen gitu. Yang memang lebih nabati. Gitu. Nah, jadi hindari kita goreng dalam minyak yang dalam sekali ya, deep fried ya. Nah, sekarang berarti kita udah tahu nih sekarang bahwa ayam ini sebenarnya fine kalau kita mau konsumsi ya. Dan yang memang harusnya sih kita bisa bedakan, yang penting ini bukan ayam yang ceritanya udah mati sebelum digoreng gitu. Kalau ayam mati sih pasti ayam mati lah ya yang digoreng. Ya, dan kita mestinya harus mengenai pilihan ayam kampung dan juga ayam negeri itu pilihan lah ya. Karena kan dari harga udah pasti harga juga beda ya. Tapi mungkin yang harus kita waspadai adalah kandungan dari lemaknya ya, Dok. Betul, kandungan dari lemaknya. Tapi untuk lemak tadi kan kita bisa siasati dengan buang dulu kulitnya. Nah, itu dia, Dok. Ada beberapa masyarakat yang suka banget sama kulitnya. Bahkan kulit orang lain temennya makan diambil. Kayaknya aku tahu siapa tuh. Satu lagi. Untuk waktu kita lagi memilih ayam, waktu kita lagi belanja pilih ayam, kita bisa lihat teksturnya. Kita bisa lihat pada waktu kita pencet apakah dia balik lagi atau enggak. Kalau enggak, bisa aja tadi ditambah formalin atau memang ayamnya bukan ayam segar yang dia dipotong gitu. Baik, jadi intinya kalau misalkan di ayam broiler tapi dia segar, ayam yang sehat sebenarnya nggak apa-apa juga. Ya itu pilihan ya, milih ayam sehat maupun ayam negeri maupun ayam kampung. Oke, terima kasih Dr. Jolita dan juga Chef, sangat berguna.